Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sambil menunggu chapter resminya dirilis di situs Manga Plus. Di video kali ini Abdikos akan membahas plot twist yang mungkin saja bisa terjadi di detik-detik terakhir tamatnya Jujutsu Kaisen. Seperti yang Abdikos bilang, saat ini Abdikos merasakan vibe tamatnya Attack on Titan di Jujutsu Kaisen, yaitu rasa penasaran hingga akhir. Jadi Abdikos pribadi masih belum bisa memastikan seperti apa ending Jujutsu Kaisen, karena ada 10 hal yang menurut Abdikos bisa saja terjadi di detik-detik tamatnya Jujutsu Kaisen. Apa saja 10 hal tersebut? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, status kekalahan Sukuna. Walaupun di spoiler disebutkan kalau ini sudah berakhir, tapi di versi fan translate dijelaskan kalau yang dimaksud berakhir adalah lonceng pertandingan telah dibunyikan setelah sekian lama pertarungan. Jadi ya, dalam dunia pertarungan resmi baik itu tinju atau MMA, lonceng pertarungan hanya dibunyikan saat awal pertandingan dan saat ronde berakhir. Jadi tidak ada lonceng dibunyikan saat salah satu peserta KO. Bahkan ada momen lonceng dibunyikan jika kondisi lawan sudah terdesak alias diserang bolak-balik. Maka setelah lonceng dibunyikan, wasit akan memberi waktu jeda untuk istirahat dan menanyai lawan apakah dia masih bisa kembali atau menyerah. Ini untuk mencegah kematian permanen dari sang lawan di ring pertarungan. Jadi ya, karena komentar editor hanya berdasarkan lonceng, maka tidak ada jaminan Sukuna sudah dikalahkan di chapter berikutnya. Yang ada adalah melanjutkan ke ronde berikutnya, atau karena di pertarungan ini tidak ada wasit, maka Yuji akan mengancam Sukuna lebih brutal lagi agar menyerah dan melepaskan tubuh Megumi. Kedua, nasib Sukuna setelah terlepas dari tubuh Megumi. Sukuna di era Heian itu sangat-sangat kuat, bahkan 4 pasukan hebat di era itu belum bisa mengalahkannya. Yang membuat Sukuna hebat tentu saja karena dia berada di tubuh dia sendiri. Tapi ya, di Cooling Game, Sukuna apes karena meski sudah mereplace tubuh Megumi, kemampuan Yuji bisa menyeret kembali jiwa Megumi dari tenggelam akibat inkarnasi. Jadi sekuat apapun Sukuna, dia tetaplah objek kutukan yang tidak bisa koeksis dengan Megumi, sehingga Sukuna bisa ditekan dari luar dan dari dalam. Dan ya, jika di chapter berikutnya Sukuna beneran diancam Yuji dan dia beneran melepaskan tubuh Megumi, jadi seperti apa nasib objek kutukan Sukuna? Apakah dia akan kembali menjadi jari kutukan dan kembali dimakan oleh Yuji? Untuk selanjutnya terserah Yuji mau mengapakan Sukuna, mau tetap memelihara Sukuna di dalam tubuhnya atau membawa mati Sukuna bersama dirinya dengan menerima hukuman mati Jujutsu. Ketiga, nasib jari terakhir Sukuna. Seperti yang kita tahu di chapter 267 kembali ditegaskan kalau jari Sukuna tidak bisa dihancurkan, atau setidaknya belum ada cara yang pas untuk menghancurkannya selain membuat Yuji memakan jari tersebut dan membawa mati bersamanya. Jadi yang dilakukan Nobara adalah menggunakan sumpah pengikat untuk menghilangkan keinginan menghancurkan jari Sukuna, alias Nobara hanya fokus untuk mengaplikasikan teknik kutukannya pada jari tersebut. Dan ya, cara tersebut berhasil, yaitu Sukuna terkena resonance dan jarinya tidak hancur. Jadi ya, bagaimana nasib jari tersebut selanjutnya? Bisakah Sukuna kabur dan menemukan jari tersebut setelah Nobara meresonance jarinya? Jadi ini mirip seperti Mahito yang menemukan posisi cloningannya. Jadi ya, apakah ada kemungkinan Sukuna kabur menuju jari terakhirnya untuk melengkapi kekuatan 20 jari, atau dia lebih dahulu menyerah dan merelakan jiwanya dikurung kembali di dalam tubuh Yuji? Keempat, hasil pertarungan Hakari versus Uraume. Yap, selama perang para penyihir melawan Sukuna, kita hanya ditunjukkan sedikit demi sedikit pertarungan Hakari melawan Uraume. Di pertarungan awal, Hakari bisa mengatasi teknik kutukan es Uraume dengan tubuh abadinya, bahkan membuat Uraume sangat-sangat marah karena teknik Hakari akan menahannya di pertarungan panjang sehingga tidak bisa membantu Sukuna. Namun ya, di pertengahan perang melawan Sukuna, kita ditambahkan kalau Hakari mulai kewalahan, bahkan area pertempuran menjadi sangat membeku, menunjukkan betapa dahsyatnya pertarungan dua penyihir ini. Bahkan secara mengejutkan, Uraume menunjukkan pose yakin menang saat Sukuna membuka api Kamino. Jadi ya, ada kemungkinan Uraume akan kembali ke Sukuna saat tahu tuannya dalam keadaan sekarat akibat diancam oleh Yuji. Dia kemungkinan akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk membakukan Hakari agar bisa kembali ke Sukuna. Hakari tidak akan mati, tapi kekuatan penuh Uraume akan membuatnya tidak bisa mengejar Uraume yang ingin kembali ke Sukuna. Jadi kekuatan penuh Uraume ini akan mirip-mirip seperti Ice Time Capsule milik Aokiji. Kelima, potensi kemunculan tombak Hiten. Yap, rasanya agak mengganjal kalau seluruh kekuatan Sukuna dimunculkan tapi tidak dengan tombak Hiten dia.
Abdiko sendiri pernah membuat teori kalau tombak Hiten akan didapatkan Sukuna dengan pengorbanan Uraume. Kenapa bisa begitu? Karena Hiten sendiri kalau diartikan secara harfiah adalah flying apsara. Apsara itu kalau di bahasa Indonesia kan bermakna bidadari, dan ya tugas apsara di mitologinya adalah untuk melayani falling angel yang diturunkan dari surga. Jadi ya kemungkinan Uraume adalah sosok apsara bagi sang fallen angel Sukuna. Jadi dia adalah wujud manusia dari tombak Hiten. Uraume akan menggunakan sumpah pengikat yang sama seperti Yorozu untuk kembali menjadi tombak Hiten, dan ini akan membuat Sukuna mempunyai kekuatan es layaknya Uraume. Keenam, nasib Master Tengen di tubuh Sukuna. Yap, walaupun ada potensi setelah melepaskan tubuh Megumi, objek kutukan Sukuna dimakan Yuji atau Sukuna malah kabur untuk menemukan posisi jari terakhir yang di Resonance Nobara. Jangan lupakan kalau objek kutukan yang ada di tubuh Megumi bukan hanya jari Sukuna tapi juga embrio Tengen. Yap, bagaimana kalau plot twistnya adalah Sukuna melepaskan tubuh Megumi tapi menggabungkan dirinya dengan embrio Tengen, atau sebaliknya Tengen akan mengambil alih objek kutukan Sukuna di tubuh Megumi. Atau kalau mau lebih plot twist lagi, inilah yang dimaksud Kenjaku dengan mewariskan tujuannya. Jadi meski wujudnya adalah embrio Tengen, tapi jiwa yang ada di sana adalah jiwa Kenjaku. Jadi ya Kenjaku Tengen akan mengambil alih objek kutukan Sukuna. Karena seperti yang Abdikos bilang, Jujutsu Kaisen bukanlah manga mainstream yang akan berakhir dengan mainstream seperti menjadi Hokage atau menjadi Raja Bajak Laut. Akhir dari manga ini bisa saja kegagalan atau mengulang kutukan dari awal, aka dark ending. Ketujuh, nasib Yuta di tubuh Gojo. Abdiko sendiri masih tidak terima kalau Yuta hanya dibiarkan tidur hingga akhir. Ya meskipun peran dia sudah cukup untuk membuat Sukuna menunda pembukaan domain sehingga Sukuna bisa dikurung dalam domain Yuji tanpa bisa membalas adu domain dengan Yuji. Jadi ya harapan Abdikos, Yuta masih diberikan satu peran lagi atau setidaknya diberitahukan nasib dia di tubuh Gojo, yaitu berhasil kembali ke tubuh aslinya karena dia tertidur saat baru 3 menit atau malah jadi permanen di tubuh Gojo. Kedelapan, mekanisme domain Yuji. Yap, sampai saat ini Sukuna masih berada di domain Yuji karena dia gagal membuka domainnya setelah Nobara menggunakan resonance. Jadi ya belum ada penjelasan detail seperti apa mekanisme di dalam domain Yuji. Apakah setelah Hollow Wicker Basket jebol, Sukuna akan kembali ke wujud dua lengan lalu bertemu jiwa Yuji dan jiwa Megumi? Abdiko sangat menantikan hal ini. Kesembilan, satu mati atau satu hidup. GG pernah mengatakan kalau akhir dari Jujutsu Kaisen adalah antara satu yang hidup atau satu yang mati dari main protagonisnya. Jika Gojo dianggap main protagonis, maka bisa saja Megumi, Yuji, dan Nobara akan tetap hidup. Tapi jika Gojo tidak dianggap main protagonis, maka kemungkinan besar yang akan mati adalah Yuji membawa serta Sukuna. Atau malah akan ada plot twist kalau Yuji dan Megumi akan sama-sama mati sehingga hanya menyisakan Nobara. Jadi ya, Nobara akan bernasib sama seperti Shoko Ieri yang ditinggal mati Gojo dan Geto. Jangan lupakan kalau di poster Jam Giga, Nobara pernah ditunjukkan memakai blaze hitam khas pemakaman di antara Yuji Pedang dan Megumi Sukuna yang sedang berkonflik. Apakah poster ini akan jadi kenyataan, yaitu Nobara menghadiri pemakaman kedua sahabatnya? Ke-10, merger Tengen. Yap, karena Jujutsu Kaisen tidak mengharuskan protagonis menang layaknya manga shonen mainstream, maka Abdikos masih berharap kalau merger Tengen bisa terjadi. Selain penasaran dengan wujud merger Tengen layaknya Kenjaku, Abdikos penasaran bagaimana nasib dunia saat merger Tengen terjadi. Bagaimana reaksi dari militer dunia saat tahu ada makhluk tak kasat mata yang memporak-porandakan Jepang. Atau jangan-jangan merger Tengen akan membuat orang Jepang punya kekuatan sihir sehingga zaman keemasan Jujutsu kembali bangkit di Jepang. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.